mega. 3 mega kebetulan mesin sewa yang lama di mesin MKBA namanya, itu barusan gangguan ini linernya itu bocor, jadi air masuk ke dalam karter, jadi campur dengan oli. Nah, itu makanya hari ini di stop untuk dilakukan pemeliharaan. Terus yang satu lagi yang di atas kebetulan lagi dalam proses pemeliharaan dan dalam pelaksanaan pemeliharaan, kemungkinan 15 hari ke depan baru normal kembali kalau untuk yang mesin Wahana Idea Cipta. Yang Idea Cipta ini saya konfirmasi dengan pelaksana lapangan, dia menunggu material mas, karena materialnya harus inden dari Jepang ya, mesinnya Mitsubishi mereknya, itu masih inden. Kemungkinan kalau untuk pelaksanaan penginstalannya dalam perakitan, cuman ada beberapa material yang harus diganti. Saya lihat tadi mungkin ada 4 liner, ada silinder 42 yang itu mengalami korosi. Jadi kalau itu dipasang membahayakan di pemakainya sendiri, bisa merusak alat yang lain. Untuk himbauan kepada masyarakat Karimun supaya bersabar. Kalau memang PLTU hari ini bisa firing dan masuk sistem TBK, kemungkinan untuk padam nggak ada lagi. Daya kita mungkin masih bisa mencukupi dengan dua unit yang gangguan. Jadi kalau PLTU masuk sore ini sekitar 7 mega kita dapat suplai daya dari PLTU.
dari situ Pak, dari batu bara itu dilepas dari Jelempang, nantinya dari Merah. Apinya begitu Pak. Jadi kalau itunya rusak, kalau sampai rusak ya kita nggak bisa operasi sama sekali. Dua unit pembangkit Pak ya, yang kapasitasnya 2x7. Pada saat ini memang PLTU ini sudah mulai pertama kali sinkron, yang dimulai dari unit 2 itu di 16 Januari 2012. Kita udah mulai masuk ke sistem TPK. Walaupun dalam kondisi commissioning, kita melakukan relatiran, kita melakukan uji load injection, semua uji-uji keadaan lainnya. Sampailah pada masa 6 September 2013 itu dianggap unit sudah siap komersial. Makanya dilakukan serah terima operasi pembangkit antara PLN Kisum 4 sebagai pelaksana proyek di sini dengan PLN Wilayah Riau sebagai yang akan mengoperasionalkannya. Setelah masa itu unit sudah operasi full Pak, total. Kita sudah bisa operasi di beban puncak selalu. Kita sebagai base load operasi normal tidak ada masalah. Tapi kita udah ada satu teman-teman di lapangan dengan melakukan prediktif itu memprediksi adanya kemungkinan permasalahan di belt conveyor. Itu sudah tersampaikan kepada pihak kontraktor melalui plan WIP bahwa ini mungkin akan menjadi gangguan ke depan. Tapi mungkin berhubung masalah pada saat STOP itu pihak kontraktor menjanjikan melalui WIP bahwa spare part dan kebutuhan lainnya akan dipenuhi 6 bulan setelah serah terima operasi pembangkit. Pada saat ada gangguan, kita mencoba menunggu material Pak. Tapi kemungkinan karena lokasi geografis kita yang berada di cukup jauh dari daratan dan kapal dan kita tahu bahwa di akhir tahun kan biasanya angin barat ya Pak itu laut agak sedikit ini. Tadi informasi dari pihak penyedia pemasok materialnya itu agak terlambat datangnya. Maka pada 4 November itu jadi gangguan traveling rate Pak. Traveling rate kita naik. Setelah kita lihat itu mengharuskan unitnya shutdown. Makanya pada 4 November 2013 kita putuskan unit 2 ini shutdown Pak. Setelah dilakukan investigasi oleh pihak kontraktor, itu memang harus dilakukan penggantian total, penggantian dari beberapa rangkaian-rangkaian rak yang ada di traveling rate tersebut. Kemudian mereka menyusun, kontraktor mulai menyusun rencana perbaikan. Dari schedule yang diberikan ke kami, itu kontraktor melalui plan WIP atau Kisum 4 menargetkan di akhir Februari itu baru selesai perbaikan total dari unit 2. Sementara itu unit 1 kita sudah mulai di bulan Oktober kita sudah mulai melakukan reliability run Pak, uji keandalan, dan itu sudah masuk sebetulnya ke sistem TBK. Tidak ada pemadaman dari sisi kami ya, dari sisi kami itu meminta kepada kontraktor agar segera melakukan operasional unit 1. Pada saat itu unit 1 memang ada gangguan di AVR dan material di traveling rate juga, dan itu sudah dilakukan perbaikan oleh pihak kontraktor. Setelah traveling rate diperbaiki, kita minta supaya unit 1 bisa operasi. Unit 1 beroperasi Pak, bisa masuk sistem. Tapi memang dari namanya dia masih masa commissioning,
belum bisa kita bilang keadaannya bagus. Unit 1 ini kembali jadi beberapa kali permasalahan. Salah satunya di traveling rate. Ini selalu oleh engineeringnya pihak kontraktor melakukan evaluasi kenapa masalahnya. Pada saat ini memang sistem TBK sudah mulai krisis listrik lah, ya, akibat dari pemadaman. Di sisi PLTU continue Pak terus untuk melakukan perbaikan ini. Setelah traveling rate-nya bagus, kita kembali fairing Pak, masuk kembali ke sistem TBK. Tapi kembali ada ujian terjadi kerusakan pada modul AVR. Kita ambilkan dari unit 2, ternyata di unit 1 juga tidak bermasalah. Akhirnya pihak kontraktor mencoba mengambil dari Maluku dan mengambil dari Sulawesi. Ternyata tidak cocok Pak dari sini. Dan langkah sementara itu juga ada langkah yang cukup ini meminta modul ke Cinanya Pak. Kendala kita di sini adalah semua AVR ini masih berbahasa Cina. Jadi dokumen juga belum sepenuhnya kita terima. Akibatnya ini yang membuat kita juga sulit untuk melakukan perbaikan. Tapi hanya sedikit menghambat Pak, memperlambat karena kita terpaksa ini. Sementara vendornya sendiri belum datang ke sini. Kemarin itu sudah datang Pak, modul dari Cinanya, dan kita install, kita lakukan investigasi, kita lihat apakah ada masalah lain, kita lakukan step by step, koordinasi dengan PLN Kisum 4 sebagai pemproyeknya dan kontraktor. Alhamdulillah setelah kita lakukan uji coba bagus, nggak ada masalah, makanya hari ini kita fairing. Hari ini kita fairing dan harapan nanti sekitar jam 16 kita udah bisa sinkron kembali unit 1 ini. Nah, dengan harapan sinkron kita menggunakan RR selama 30 hari. 30 hari kita menggunakan RR jalan normal Pak. Di awal Maret unit 2 udah bisa masuk. Walaupun nantinya unit 1 kembali sadon untuk masa persiapan sebelum STOP, semoga unit 2 udah bisa menggantikannya. Kemudian koordinasi dengan rayon TBK diinformasikan ke kami bahwa ada salah satu aktivasi yang dilakukan adalah dari WRKR menambah mesin 3 mega. Ini mengurangi pemadaman Pak. Kita berharap Pak, kalau memang unit 1 ini masuk selama 30 hari, mulai hari ini insya Allah kita tidak ada pemadaman. Mulai besok ya. Dan nanti antisipasi kami kalau unit 1 kembali keluar sistem, unit 2 sudah bisa masuk lagi Pak. Intinya kami akan tetap mengejar kepada pihak kontraktor untuk menyegerakan segera bagaimana penormalan bisa diusahakan sebaik mungkin. Saat ini memang sedang terjadi kerusakan dan kita harapkan perbaikan akan selesai di akhir bulan ini, jadi akhir Februari bisa beroperasi kembali. Kita harapkan akhir Februari sudah bisa masuk ke sistem, jadi bisa memenuhi kebutuhan listrik untuk Kepulauan Karimun. Kalau pemadaman itu kita mulai jam beban puncak itu jam 18 sampai jam 23. Setelah jam 23 baru kita seperti pelanggan umum kita upayakan dulu masuk dari pihak hotel. Intinya pelanggan umum kita nomor satukan untuk masuk duluan. Itu harus sekitar 5 jam padam. 5 jam padam. Kalau untuk hotel mungkin lebih di atas 5 jam, sekitar 6 jam. Karena kan hotel dia punya genset atau ya rata-rata punya backup genset Mas. Dengan beroperasinya PLTU unit 2 atau unit 1 ini mungkin di akhir Februari ini pemadaman kita nyoba